Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Ada apa di depannya Om Bro? Ini adalah Alfa Servo teman-teman. Jadi kita akan mengeksplor suasana pedesaan menggunakan motor listrik. Jadi baterainya bisa teman-teman lihat ya, 97 dan 100%. Kita akan eksplor kurang lebih sekitar 45 km keluar dari kota Denpasar untuk belusukan di suasana pedesaan. Dan kita akan nanti menuju ke Jatiluwe. Kita akan coba seperti apa performa dari motor listrik Alfa Servo ini teman-teman semuanya. Tuh, estetik asik. Kita coba di mode eco. Oke, jadi kita coba di mode urban saja ya. Jadi ini adalah mode tengah-tengah teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, ini adalah mode urban. Mode urban ini adalah mode normal. Jadi nanti tidak terlalu irit, tidak terlalu boros seperti itu. Dan seberapa persen persentase yang dihabiskan nantinya untuk kita belusukan ke area Jatiluwe. Oke, go bro, Om Bro tinggal dulu. Ini ada si Fatur dan di sini ada si Boba. Om Bro akan tinggal dulu. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Saat ini Om Bro sedang mengendarai salah satu motor listrik terbaik di Indonesia, yaitu Alfa Servo teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini dari pihak Alfa ingin Om Bro untuk mengajak nih si Alfa Servo ini untuk belusukan. Jadi kita akan coba nantinya untuk mengeksplor jalur-jalur suasana pedesaan di daerah Tabanan. Apakah motor listrik ini proper untuk diajak belusukan atau tidak? Jadi ini betulan baterai bisa dilihat teman-teman, di sebelah sini ada 94% dan di sini ada 100%. Jadi untuk arahan tadi dari informasi dari service centernya si Alfa ini, untuk baterai itu bisa menempuh jarak 120 km ya, kalau baterainya itu 100%. Tapi karena nanti kita akan belusukan di suasana pedesaan, karena jalurnya ada tanjakan, ada jalur jalannya rusak, mungkin tidak ekspektasinya itu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh service center ya. Mungkin nanti bisa berkurang di 80%, mungkin yang harusnya bisa berjalan 120 kilo mungkin nanti hanya bisa berjalan 196 km saja. Oke, jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu teman-teman semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel DK6060 Bro. Jangan lupa like dan komen kalau ada hal-hal yang nantinya ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok ya Om Bro @DK6060 Bro. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi Om Bro saat ini berada di mode urban. Di Alfa Servo ini ada 3 mode di sini ya. Jadi ada mode eco, mode urban, dan mode sport seperti itu. Nah ini dia. Mudah-mudahan bisa terlihat di speedometer ya. Ada mode eco, mode urban, dan mode sport. Kalau mode sportnya agak ngebut nih teman-teman. Nanti coba kalau misalnya kita dapat jalan yang agak sepi, kita akan coba mode sportnya. Oke, jadi Om Bro saat ini bersama Supermam sedang berboncengan. Om Bro sendiri beratnya masih di 105 ya sayang ya. 100 lah, bilang dah 100. Terus Supermam di 60, jadi 160 kilo nih di beban. Saat ini kita di beban 160 kilo di motor Alfa Servo ini. Semoga nanti performanya masih bisa normal ya. Kita akan coba. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Nanti di depan ada footage yang menarik, Om Bro akan rekamkan lagi untuk teman-teman semuanya. Denpasar jam 2, panas luar biasa, estetik asik panasnya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Teman-teman, jadi ini ada muncul kode DTC007 ya. Jadi bisa dilihat di temperatur dinamonya itu di 100. Tadi waktu Om Bro nyoba mode sport itu di 192 teman-teman. Sekarang masih di 144. Jadi ini langsung otomatis mati deh teman-teman. Tuh. Jadi nggak bisa ngegas, nggak bisa hidup walaupun baterainya masih, tapi muncul kode peringatan DTC007. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menggunakan Alfa Servo, Om Bro sarankan tidak menggunakan continue di mode sport ya. Walaupun terkadang tarikannya itu enak, asik, tapi Om Bro tidak sarankan teman-teman untuk menggunakannya di mode sport seperti itu nih. Jadi kita Om Bro dandan dulu dan kebetulan kita berhenti ya di depan. Go Bro, aku kangen dirimu go Bro. Ya. Jadi Om Bro berhenti dulu di depannya Indomaret. Kita mau beli minum dulu sebelum kita akan lanjut perjalanan lagi. Jadi tadi Om Bro sudah sempat telepon teknisinya Alfa. Jadi kita akan menunggu dulu sampai ini teman-teman Alfa. Oke.
Jadi kita akan menunggu dulu sampai DTC 007-nya ini hilang dan temperatur di dinamonya ini turun menjadi di bawah 100 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut dulu untuk beli minuman. Kita akan sebat dulu. Oke teman-teman semuanya, nah ini dia unit Alfa Servo yang Om Bro coba bersama Supermam untuk belusukan ke area persawahan ya, di daerah Jatiluwe. Tapi sayangnya dia overheat teman-teman. Kalau bahasanya teknisinya tadi ada kode DTC 007 itu artinya dia overheat. Dinamo daripada si Alfa ini kepanasan. Karena tadi Om Bro waktu di Denpasar itu seharusnya kita pakai mode urban, kita pakai mode sport. Karena kebetulan tarikannya memang benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi Om Bro terpancing untuk terus menggunakan mode sport sehingga dinamonya kepanasan dan dia overheat dan tiba-tiba mati tadi di jalan. Jadi kita akan tunggu dulu temperatur dinamonya untuk turun. Setelah itu kita akan coba menunggu arahan dari teknisinya, yang mana teknisi dari customer service Alfa ini sangat respon sekali. Jadi kita akan menunggu dulu. Kalau memang sudah dingin, kita akan coba lagi untuk lanjut perjalanannya. Oke, kita akan sebat dulu dan menunggu dinamonya si Alfa Servo dingin. Untung dekat dengan Indomaret teman-teman. Nih teman-teman bisa dilihat nih, nih peringatannya DTC 007 ya. Jadi temperatur dinamo itu di 145. Harusnya sih untuk di mode sport yang tidak terlalu masif ya, harusnya sih normal-normal aja sih. Karena Om Bro juga speednya juga nggak lebih dari 70. Tapi ini bisa overheat ya, kalau bahasanya motor radiator tuh overheat nih teman-teman. DTC 007. Oke dah, kita coba tunggu dulu. Nanti kalau misalnya ini jam 2.39 ya, Om Bro harus ke Jatiluwe sih sebenarnya. Tapi kalau nanti emang nggak bisa, kita terpaksa harus tinggalkan nih si Alfa Servo-nya dan kita ambil si GoGo. Wih, sayang sekali ya. Padahal tarikannya enak teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, jadi ini temperaturnya sepertinya sudah turun ya. Nah ini bisa dilihat ya, sudah di 95 derajat dan dia sudah hilang tanda peringatannya. Jadi udah bisa dipakai untuk ride lagi. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage estetik asik di depan. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Jadi di konten kita kali ini Om Bro akan mencoba salah satu unit motor listrik legendaris yang ada di Indonesia, asik, yaitu Alfa Servo. Jadi di kesempatan sore hari ini Om Bro akan menuju ke daerah Jatiluwe untuk mengajak si Alfa Servo ini belusukan teman-teman. Jadi mungkin belum banyak ya konten-konten kreator lainnya yang membuat konten belusukan menggunakan motor listrik, dan di kesempatan kali ini Om Bro akan membuat konten belusukan menggunakan motor listrik Alfa Servo. Semoga nanti tidak ada kendala dalam perjalanan dan semoga si Alfa Servo ini aman-aman saja. Oke, jadi kita akan lanjut dulu teman-teman untuk menuju ke Jatiluwe. Nanti di depan kalau ada footage yang menarik Om Bro akan rekamkan untuk teman-teman semuanya. Kebetulan ini cuacanya mendung ya, semoga videonya bisa disimak atau dinikmati dengan baik. Nanti kalau hujan kita akan mengetes si Alfa Servo ini di kondisi hujan-hujanan. Jadi bagi teman-teman yang bertanya nih, Om Bro aman nggak sih motor listrik kalau dipakai hujan-hujanan? Nah kita akan tes nih si Alfa Servo ini apakah aman untuk dipakai hujan-hujanan, untuk terabas di cuaca hujan. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu, nanti Om Bro akan rekamkan lagi footage-nya untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi nanti untuk teman-teman ketahui ya, jadi jalur yang akan kita lewati menggunakan si Alfa Servo ini adalah jalur suasana pedesaan, jalur yang mungkin tidak umum dipergunakan untuk kendaraan listrik. Jadi Om Bro akan melewati jalur tanjakan, jalur turunan, jalur jalanan yang sedikit rusak seperti itu, dan kita akan review nanti secara tuntas bagaimana kualitas ketahanan si Alfa Servo ini, bagaimana suspensinya, dan bagaimana ketahanannya dia terhadap cuaca yang ekstrim dalam artian mungkin nanti kita akan melewati hujan yang agak lebat. Jadi kita akan coba melihat seperti apa ketahanannya si Alfa Servo. Gimana sayang, berat tasnya? Nanti dipindah ke depan aja ya kalau berat ya, giliran ya bawa tasnya ya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Nah ini tanjakan nih teman-teman. Tanjakan nih
agak ngeden ya, karena modenya mode eco. Kalau kita rubah nanti ke mode urban ya. Tapi dinamonya bunyi ya tadi ya, dinamonya agak bunyi ya. Enggak sih ya, aman sih kayaknya. Oke, aman sih, tanjakan teman-teman semuanya. Kita akan lanjut dulu ya perjalanannya. Saat ini kita sudah mendapatkan momen hujan-hujanan yang asik. Jadi sebenarnya kita mencari cuaca yang cerah ya, tapi kita dapat momen hujan-hujanan. Di jam 4 sore kita akan menuju ke Jatiluwih, dan saat ini Om Bro sedang berada di daerah desa adat Lumbungan menuju ke desa Gerih nih teman-teman. Semoga nanti hujannya di arah utara itu semakin reda ya, jadi biar enggak kita sampai di Jatiluwih itu kita kebasahan. Tapi kalaupun nanti hujannya agak deras, kita akan coba terabas dulu untuk mengetes kemampuan si Alfa Servo ini, yang mana diklaim mampu terabas banjir katanya teman-teman. Nah ini dia, kita sedang melewati jalur pedesaan dengan suasana hujan, jadi momennya dapat ya, jadi sesuai dengan harapannya Om Bro. Jadi sebelum nanti kita membeli si Alfa Servo ini, kita test drive dulu menggunakan si Alfa Servo ini untuk terabas di suasana hujan. Dan mungkin besok Om Bro akan ajak juga untuk terabas di suasana pedesaan, di jalur-jalur pedesaan dengan genangan air. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa untuk like dan komen kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Om Bro @dk6060bro. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini satu step sudah terlewati ya. Kita hujan-hujanan di jalur lintas desa Penarungan untuk menuju ke Jatiluwih. Dan nanti kalau hujannya tambah lebat, nah ini kita melewati genangan air. Kita terabas sih teman-teman semuanya, aman sih. Alfa Servo mudah-mudahan aman. Dan nanti kalau hujannya tambah deras, mungkin Om Bro akan buka media mode-nya dan kita akan coba untuk voice over ya. Jadi untuk menjaga media mood ya, ini biar ini media mood ini biar lebih aman aja, karena Om Bro nggak pakai ini. Jadi kita akan nanti akan tukar media moodnya menjadi mode GoPro biasa seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu. Mudah-mudahan hujannya tidak tambah deras sehingga tetap bisa mempergunakan media mood untuk media live motovlogging kita di kesempatan sore hari ini di jam 4.15. Dan untuk di Alfa Servo sendiri itu tidak ada jam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di speedometernya Alfa Servo itu tidak ada jam. Jadi kalau untuk di ADV, di beberapa motor-motor konvensional itu kita bisa melihat ada jam. Dan untuk di Alfa Servo ini sendiri, di speedometernya tidak disediakan jam. Oke, kita akan lanjut dulu. Selamat datang di Desa Bahel. Waduh, ada sampah nih berserakan di jalan teman-teman, sayang sekali. Jadi pesan moralnya Om Bro ya bagi teman-teman semuanya, tetap jaga Bali ini bersih, aman, lestari, indah. Jangan membuang sampah sembarangan apalagi di jalan. Nah ini dia suasana persawahan di jalur Desa Bahel teman-teman. Biasanya kalau Om Bro konten di pagi hari, kita bisa menikmati panorama pegunungan yang estetik asik di sebelah sana. Tapi karena ini hujan, jadi kita tidak bisa menikmati panorama pegunungan, dan kita hanya bisa menikmati suasana hujan yang syahdu dengan panorama persawahan di Desa Bahel yang padinya mungkin akan baru ditanam nih teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi sebelum kita lanjut perjalanannya Om Bro bersama si Alfa Servo ini, jadi bagi teman-teman yang senang dengan konten-konten perjalanan seperti ini dan konten review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube DK6060bro sebagai bentuk supportnya teman-teman terhadap Om Bro, agar Om Bro bisa tetap semangat terus berkarya. Jangan lupa follow juga akun Instagram dan TikToknya Om Bro @dk6060bro teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi mereview si Alfa Servo ini. Jadi sekarang Om Bro voice over dulu ya teman-teman, karena hujan. Dan hujannya tadi Om Bro sempat tunggu nggak berhenti. Jadi Om Bro akhirnya putuskan untuk melepas media mode di GoPro dan kita langsung voice over saja. Nah jadi begini teman-teman, tadi kebetulan Om Bro sempat melewati genangan air, tapi pas Om Bro copot GoPro-nya itu ternyata
itu adalah mode foto. Jadi nggak kerekam akhirnya teman-teman, jadi mohon maaf. Nah, jadi Om Bro mau lanjut lagi ya. Mau cerita sedikit, jadi awalnya tuh Om Bro tuh ragu. Om Bro tuh ragu sekali mau membeli motor listrik ini, apakah ketahanan motor listrik ini bisa maksimal di saat kita ajak terabasan, mungkin diajak di cuaca yang seperti teman-teman bisa lihat di video, di cuaca hujan, melewati genangan air ataupun banjir. Tapi setelah Om Bro coba tadi, memang benar teman-teman, dia bisa melewati genangan air, bisa menerabas hujan, dan itu tidak ada kendala apapun. Jadi memang benar-benar si Alfa Serpo ini didesain untuk menerabas genangan air, banjir, dan hujan. Tapi belum banjir-banjir amat ya. Kalau banjir-banjir amat sampai tenggelam di tempat baterainya itu pasti akan konslet teman-teman. Tapi kalau misalnya banjirnya itu masih di ukuran 25 cm, tadi genangan air itu di 20 sampai 25 cm, itu bisa terlewati. Jadi kemarin Om Bro sempat ragu untuk membeli motor listrik, dan akhirnya Om Bro semakin yakin untuk membeli motor listrik. Tapi ada kurangnya. Untuk pengisian atau apa namanya SPKLU gitu teman-teman, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Bali ini masih minim. Jadi kalau untuk di Jakarta sih mungkin udah banyak ya, tapi kalau untuk di Bali sendiri itu hanya masih berada di beberapa titik saja di pusat-pusat keramaian, seperti di daerah pariwisata di Nusa Dua, di daerah Kuta itu pernah Om Bro lihat satu, dan di Kota Denpasar juga Om Bro pernah lihat satu. Jadi masih jarang. Nah, ini merupakan kendala, apalagi kebetulan si unit Alfa Serpo yang Om Bro sedang review ini, baterainya itu jomplang teman-teman. Jomplang itu tidak seimbang persentasenya. Menurut temannya Om Bro yang sempat Om Bro telepon kemarin pada saat Om Bro review ini, dia bilang, jadi kalau persentase baterainya itu jomplang atau tidak seimbang persentasenya, misalnya ini kan Alfa Serpo ini diklaim mampu menempuh jarak 120 km dengan 2 baterai yang ada di storage baterainya si Alfa Serpo. Nah, nanti di speedometer itu ada 2 indikator baterai teman-teman, baterai A dan baterai B. Apabila baterai A dan baterai B itu persentasenya itu jomplang, yang A misalnya 90%, yang B itu 85%, itu berarti baterainya sudah nggak normal. Jadi teman-teman harus segera hubungi customer service-nya atau service centernya si Alfa Auto ini untuk segera mereset atau merestart baterainya sehingga baterainya bisa normal lagi, seperti itu. Dan itu digaransi teman-teman semuanya oleh si pihak Alfa Autonya. Itu yang Om Bro dapat infonya dari temannya Om Bro. Jadi bagi teman-teman semuanya, kalau misalnya ada kendala di baterai itu tidak perlu khawatir ya. Jadi si service center Alfa Auto itu sangat responsif. Seperti awal tadi waktu motor itu sempat trouble karena dinamonya panas, itu langsung direspon oleh customer service-nya si Alfa Auto. Dan bahkan unitnya diganti yang baru sehingga perjalanannya Om Bro bisa maksimal nantinya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman tidak perlu ragu, karena di setiap kota-kota besar yang ada di masing-masing provinsi itu pasti ada service centernya si Alfa Auto ya. Jadi itu kendala apabila baterai A dan baterai B itu maksimal persentasenya itu selisihnya 1%, karena dia bekerja secara bersamaan teman-teman. Jadi tidak menunggu baterai A habis terus baterai B baru habis seperti itu. Jadi memang sistemnya adalah bekerja bersamaan. Apabila yang di baterai A itu 90%, di baterai B 89%, nanti dia akan turun seimbang 89, dan baterai A turun di 87, di baterai B harus juga 87. Itu berarti baterainya dalam keadaan sehat. Itu teman-teman semuanya. Nah, nanti ke depannya dalam beberapa bulan ke depan kita akan lihat perkembangan infrastruktur untuk kendaraan listrik ini apabila sudah ada SPKLU di beberapa spot, mungkin di jalur-jalur pariwisata atau mungkin di pedesaan juga. Om Bro pasti akan ambil unit Alfa Serpo ini, karena secara tarikan, secara review yang Om Bro coba tadi, melewati jalur-jalur pedesaan, tanjakan, genangan air dan hujan, itu sangat-sangat luar biasa dan bisa diandalkan teman-teman semuanya. Itu ya kelebihan Alfa Serpo, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena semua progres daripada performa motor itu bisa dipantau melalui aplikasi. Dan apabila teman-teman takut motor listriknya itu dicuri, itu tidak teman-teman, karena bisa dipantau. Apabila motor itu berpindah tanpa sepengetahuan kita, nanti akan ada notifikasi di aplikasinya. Itu ya, itu review jujur loh teman-teman. Jadi kebetulan kenapa Om Bro buatkan video baterainya ini ngedrop, karena Om Bro ini review secara jujur apa yang Om Bro experience, yang Om Bro rasakan bersama si Alfa Serpo ini. Nah, ini juga Om Bro sudah mulai was-was nih teman-teman, karena baterainya si Alfa Serpo ini sudah mulai ngedrop. Jadi Om Bro mau cari spot untuk ngecharging dulu. Nanti Om Bro akan review lagi berapa lama waktu yang diperlukan untuk ngecas
si Alfa Servo ini dari baterai yang sudah ngedrop ini untuk naik berapa persen itu butuh waktu berapa lama, itu nanti Om Bro akan review. Nah kebetulan ini sudah jam sore, Om Bro mau makan siang menjelang sore dulu bersama Supermam. Sekalian kita akan ngecas baterainya si Alfa Servo. Nah ini kebetulan di depan ada salah satu warung estetik asik di tengah sawah, yaitu Warung 6000 namanya teman-teman. Oke, kita akan mampir dulu, sekalian kita akan mengecas baterainya si Alfa Servo ini, dan sekalian Om Bro mau makan siang menjelang sore dan ngopi-ngopi cantik bersama si Supermam. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Kita akan lanjut lagi teman-teman. Nah ini ada satu kendala yang teman-teman harus pertimbangkan dalam membeli motor listrik teman-teman. Nah untuk Alfa Servo ini sendiri, karena dia baterainya itu didesain memang berkualitas untuk jarak tempuh yang cukup jauh ya teman-teman semuanya. Tadi Om Bro sempat ngecas di warung di pinggir sawah itu, kebetulan daya listriknya itu hanya 900 watt dan akhirnya ngejeglek teman-teman. Om Bro jadi malu tadi sudah numpang ngecas, listriknya orang ngejeglek gitu. Jadi ini merupakan satu pertimbangan untuk teman-teman semuanya. Sebelum adanya infrastruktur SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, teman-teman harus memiliki daya listrik di rumah itu minimal 1300 untuk mengecas si Alfa Servo ini. Seperti itu ya. Jadi kalau listriknya 900 belum dipakai untuk Magicom, belum dipakai untuk kulkas, belum dipakai untuk menghidupkan lampu, itu dia pasti ngejeglek teman-teman semuanya. Jadi ini merupakan salah satu pertimbangan dalam reviewnya Om Bro kali ini untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan membeli motor listrik untuk keperluan daily atau keperluan belusukan, touring seperti yang Om Bro sering lakukan bersama Supermam. Nah itu ya salah satu kendalanya teman-teman. Jadi akhirnya baterainya itu tidak bisa terisi secara maksimal dan mungkin makan masih sama, dan ini Om Bro sudah mulai was-was. Karena apa was-was? Sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan janjinya si Alfa, si motor Alfa Servo ini bisa menempuh jarak 120 kilo apabila baterainya dalam kondisi penuh. Tapi sayangnya, mungkin karena ini adalah jalur tanjakan dari Denpasar ke Jatiluwih, itu elevasi jalurnya itu cukup menanjak teman-teman, sehingga baterainya bisa dikatakan cukup boros. Om Bro kemarin waktu mencoba si Alfa Servo ini, itu baterainya itu full dan akhirnya sekarang sudah ngedrop karena mungkin beban berat badannya Om Bro dan berat badannya Supermam itu sudah melebihi 150 kilo ya. Kalau kami berdua dalam boncengan di motor itu sudah lebih dari 150 kilo, dan ini jalurnya tanjakan sehingga baterainya ngedrop. Sebenarnya baterainya masih ada, cuman Om Bro ragu saja. Kenapa? Nanti karena di Jatiluwih untuk menuju ke Glemping yang Om Bro akan bermalam di sana itu jalurnya itu full tanjakan teman-teman semuanya. Jadi kenapa Om Bro mau ngecas si Alfa Servo ini? Karena sesuai dengan pesan temannya Om Bro itu, kalau baterainya itu ngejomplang jauh itu pasti bakalan cepat banget dropnya, dan itu memang benar teman-teman semuanya. Tapi pada saat Om Bro di next konten nanti ya di part 2 itu Om Bro sudah cas full baterainya sesuai dengan arahannya service center atau customer service-nya si Alfa ini. Di switch baterainya, dicopot dulu, terus didiamkan 3 menit, terus dipasang kembali, itu sudah mulai normal teman-teman. Makanya teman-teman bagi yang masih penasaran dengan review ini, nanti silahkan tonton di part 2, di part berikutnya, seperti itu ya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu mencari stasiun pengisian
baterai lagi untuk nantinya Om Bro bisa menuju ke glamping, karena jalan ke glamping itu cukup menanjak ekstrim teman-teman semuanya. Kalau kita bawa GoGo sih nggak masalah ya, tinggal isi aja di warung Madura sudah beres. Tapi ini karena motor listrik, di desa itu tidak semua listriknya itu 1.300. Kadang-kadang kalau untuk warung dan perumahan warga di desa itu listrik 900 sudah dirasa cukup seperti itu teman-teman. Jadi kenapa Om Bro cukup was-was, karena kita harus mencari charging station. Ya kalau ketemu dengan Alfamart atau Indomaret itu mungkin kita bisa cas, tapi ini di sini jarang banget ada Indomaret dan Alfamart, sehingga kita akan mencari rumah warga yang daya listriknya minimal 1.300. Nah itu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya. Widih, mantep banget panorama sore di area jalur lintas Denpasar menuju ke Gilimanuk, tepatnya di Desa Babahan nih teman-teman semuanya. Dan Om Bro sudah mulai was-was ini teman-teman. Itu ada minimarket, tapi kita akan skip dulu. Kita akan coba mencari rumah warga atau mungkin konter HP yang memang listriknya 1.300 untuk Om Bro nanti akan ngecas di sana. Nah ini ketemu teman-teman. Ini ada Pondok Teduh Homestay. Terima kasih ya Pondok Teduh Homestay yang ada di daerah Jatiluwe yang sudah memberikan kesempatan Om Bro untuk ngecas di sini, sehingga Om Bro bisa kembali untuk melanjutkan perjalanan. Sabar ya, nggak sesuai ekspektasi ya, harusnya bisa sih 120 kilo nih teman-teman. Tapi tadi kalau kita lihat di Google Maps itu dari Denpasar ke Jatiluwe ya kurang lebih sekitar 50 kiloan ya. Nggak nyampe sih, kayaknya 40 kiloan gitu. Cuman baterainya sudah habis, yang mana diklaim bisa menempuh 120 kilo, ternyata hanya 45 kilo sudah habis. Nggak tahu ya, mungkin unit yang dipakai untuk umroh test drive itu mungkin sudah karena sering dipakai, jadi baterainya memang kualitasnya sudah drop seperti itu. Oke, nanti kita akan coba lanjut lagi perjalanannya. Kita masih ngecas dulu unitnya Alfa Servo sebelum kita akan lanjut lagi perjalanan. Oke teman-teman, jadi tadi sudah ngecas sih Om Bro ya. Sekarang lagi dia ngedrop nih ya. Jadi karena unitnya yang kita review ini baterainya mungkin bermasalah. Seharusnya klaim dari si Alfa Servo itu bisa 125 kilo kalau Om Bro nggak salah untuk range jarak tempuhnya. Tapi karena mungkin baterai yang ngedrop, nanti Om Bro akan info ke manajemennya, jadi kita harus ngecas lagi nih. Oke, kita tunggu aja dulu sebelum nanti kita langsung menginap di Jatiluwe. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut perjalanannya dulu. Mohon maaf nih kameranya gelap karena ini GoPro-nya Om Bro lupa setting ke mode malam. Dia masih mode auto, jadi beginilah kualitas GoPro kalau malam teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu konten part 1. Mungkin nanti di konten part 2 Om Bro akan rangkum kembali review tentang si Alfa Servo ini untuk kita ajak touring belusukan di suasana pedesaan di Pulau Dewata Bali. Jadi bagi teman-teman, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nantinya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel DK6060 Bro, di subscribe dulu agar tidak ketinggalan update-nya nanti terkait dengan review si motor listrik Alfa Servo. Om Bro mau doakan teman-teman semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Jangan lupa juga tonton nanti konten part 2 karena kita akan mereview si Alfa Servo ini di suasana pedesaan yang pastinya dengan pemandangan suasana pedesaan di Jatiluwe yang estetik asik teman-teman semuanya. Di suasana pagi hari. Jadi kan Om Bro tuh tidak pernah buat suasana pagi hari di Jatiluwe. Dan nanti di next konten di part 2 sekalian kita akan mengetes si Alfa Servo. Kita akan menikmati suasana pedesaan Jatiluwe di pagi hari ini seperti yang terlihat di video. Ini ada cuplikan video di part 2 teman-teman. Widih, mantep banget ya. Oke, jadi sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah setia menonton konten-kontennya Om Bro. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, coret-coret di kolom komentar. Jadi, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sehat selalu.